seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian, telah di bumi baru genap semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendasari ibadah kita pada hari ini di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Dalam minggu-minggu Prapaskah kita diajak untuk terus menghayati pertobatan kita untuk lebih sungguh di hadapan Tuhan. Relasi antara kita manusia dengan Allah seringkali diwarnai dengan hubungan anugerah, berkat, ataupun juga hukuman. Maksudnya begini, bahwa jikalau kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita akan menerima berkat. Ketika kita melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki, kita akan menerima hukuman. Dan seringkali relasi ini kemudian dimaknai bahwa kita pada akhirnya mengikuti Tuhan karena ingin mendapatkan sesuatu saja, dan kita bisa menghayati relasi kita dengan Tuhan hanya karena ketakutan. Karena kita tidak ingin dihukum, ketika kita tidak ingin Tuhan akan memberikan kepada kita musibah, hal-hal yang membuat kita kemudian pada akhirnya merasa tidak dapat gembira untuk mengikut Tuhan. Relasi kita bukan karena kasih. Oleh karena itu, baiklah pada saat ini kita akan merenungkan satu tema kasih setia Allah kepada kita ciptaannya. Dalam khotbah hari ini kita akan menemukan kembali bagaimana relasi Allah kepada kita yang didasarkan pada kasih setia. Mari saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu. Di saat ini kami menyadari akan segala dosa dan juga kesalahan kami. Tuhan, kesalahan, kekeliruan yang kami perbuat terkadang adalah kekeliruan dan kesalahan yang kami lakukan berulang-ulang. Dan pada saat ini ya Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami yang sudah terjerat di dalam dosa. Kami ingin untuk hidup lebih benar. Oleh karena itu, bukakanlah hati dan pikiran kami untuk bisa menyerahkan hidup sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan,
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kami tidak mampu untuk melakukannya seorang diri, tetapi jikalau kami menghayati dengan sungguh bahwa Engkau terus menuntun kami akan dikuatkan dan akan terus dimampukan dengan kerendahan hati mengikuti kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui akan segala dosa dan juga kesalahan kita, berita anugerah diberikan kepada kita dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu mohon pimpinan daripada Roh Kudus untuk memberikan pencerahan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan jikalau kami boleh hadir meskipun dalam bentuk online, namun kami dapat bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami baca dan dengarkan bersama, memberikan makna tersendiri dalam hidup kerohanian dan kekristenan kami, sehingga sungguh kesemuanya itu memberikan juga akan satu kehidupan yang membawa berkat bagi sesama dan bagi dunia. Tolong kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja agar apa yang kami baca dan renungkan bersama sungguh-sungguh dapat kami mengerti dengan baik. Dan kiranya Engkau juga yang akan memimpin hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah di dalam kelemahannya Roh-Mu yang berkuasa, yang bekerja. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, sesuai dengan tema kita di dalam Prapaskah yang pertama di minggu hari ini,
adalah kasih setia Allah pada ciptaannya, dan bacaannya terambil dari Markus pasal 1 ayat 9 hingga yang ke-15. Injil Markus pasal 1 ayat 9 hingga yang ke-15. Yang demikianlah. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia di padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengarkannya dan menyimpannya, serta memberlakukan di dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang kasih setia, ada sebuah kisah tentang kasih setia dari sepasang kekasih Nahiji, Hisasi, dan Naharamai yang menjalin cinta sejak 10 tahun lalu. Setelah 2 tahun mereka berpacaran, mereka pun berencana untuk menikah pada Maret tahun 2007. Sayangnya saudara, 3 bulan sebelum pernikahan itu dilaksanakan, Nahara menderita sakit. Suatu hari ia mengeluh kesakitan lalu dilarikan ke rumah sakit. Tapi 3 hari setelahnya kondisi Nahara malah memburuk. Saudara yang terkasih, Nahara kemudian mengalami satu serangan jantung, lalu dipindahkan ke rumah sakit universitas di mana dokter berhasil menanganinya. Ya, namun sayangnya saudara, setelah Nahara ditangani, dia tidak kunjung kembali sadar karena beberapa kali mengalami kejang, dan kondisi itu pun berlangsung begitu lama hingga 1 tahun lamanya, saudara. Nah, disinilah Nahara berada di dalam keadaan koma. Nah, selama koma, sang tunangan itu Nasiji dengan rutin menengok Nahara. Dan itu dilakukannya setiap hari. Dia menyempatkan waktunya sehari 3 jam untuk datang ke rumah sakit sebelum ia pergi bekerja. Bahkan ketika waktu akhir pekan, ya, ia sering mendedikasikan dirinya untuk merawat sang kekasih itu. Dan di dalam dia merawat kekasihnya, Nasiji juga dikatakan sering memijat tubuh Nahara yang kaku dan mendengarkan pada Nahara beberapa lagu kesukaannya, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan bahwa Nasiji menunggu Nahara di dalam keadaan koma selama 1 tahun sebelum sebuah keajaiban itu terjadi. Akhirnya saudara, setelah 1 tahun berlalu, Nahara pada suatu hari bisa membuka matanya dan dia mulai sadar. Namun dia belum bisa merespon dengan baik dan hanya bisa mengikuti objek dengan matanya. Hingga 6 tahun semenjak Nahara koma, barulah tubuh Nahara benar-benar kembali sadar dan benar-benar sembuh, saudara.
Nah, setelah 8 tahun penantian, barulah Nasiji benar-benar dapat menikahi tunangan. Mereka akhirnya berhasil mengikat janji pernikahan mereka, meskipun ya pernikahan itu telat 10 tahun setelah tanggal pernikahan yang sudah ditentukan. Dan pada akhirnya saudara, mereka pun menikah. Nah saudara, kira-kira itulah yang terjadi dari kisah kasih kesetiaan yang masih bisa kita lihat sampai hari ini dari anak-anak manusia dalam kehidupan dunia ini. Dan pada Minggu Prapaskah pertama ini saudara, kita akan melihat bagaimana kisah kasih kesetiaan Allah yang begitu setia bagi manusia dalam ciptaannya. Saudara, bacaan kita tadi dari Injil Markus pasal 1 ayat 9 hingga yang ke-15 yang mengisahkan tentang baptisan Yesus dan karya Yesus di padang gurun sesungguhnya menggambarkan akan kasih kesetiaan Allah pada manusia serta kasih dan kesetiaan manusia yang sesungguhnya menjadi satu pengharapan Allah. Hal ini bisa kita lihat dalam peristiwa baptisan Yesus, saudara. Yesus dibaptis bukan karena Yesus memerlukan pembasuhan atas dosanya. Sebab memang Yesus tidak mengenal dosa. Dia tidak berdosa dan dia adalah orang yang suci. Baptisan Yesus merupakan satu tanda sebetulnya solidaritasnya kepada manusia yang berdosa. Yesus yang adalah Allah memberi diri dibaptis untuk menunjukkan bahwa dia begitu solider kepada manusia yang berdosa. Nah, dengan demikian tindakannya ini adalah tindakan yang konsisten dan serasi dengan inkarnasi Yesus yang menjadi manusia. Dia menjadi serupa dengan manusia dalam segala hal, walaupun dia tetap adalah pribadi yang suci tanpa dosa. Yesus tidak berdosa, tetapi ia datang untuk menjadi juru selamat bagi orang-orang berdosa. Untuk itu ia perlu menempatkan dirinya di posisi orang berdosa. Ia ada bersama-sama dengan manusia. Ia menjadi bagian di dalam kehidupan manusia. Dia juga merasakan akan penderitaan yang dialami oleh manusia sebagai akibat dari dosa. Dan dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan manusia berjuang di dalam kesendiriannya. Paulus mengatakan bahwa ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Nah, karya Allah menjadi manusia adalah suatu perbuatan cinta kasih Allah yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Seluruh karyanya merupakan wujud nyata solidaritasnya, cinta kasihnya atas diri manusia agar apa? Agar manusia memperoleh anugerah keselamatan. Ia berlaku demikian karena dia begitu memahami keberadaan manusia yang butuh penyelamatan dan kasihnya. Nah saudara yang terkasih, keteladanan Yesus dalam solidaritas menerima baptisan Yohanes kiranya juga menginspirasi diri kita. Kita bisa melihat bahwa tatanan modern yang kita jalani dan kita alami sekarang ini cenderung egosentris dan menggunakan privilege masing-masing seluas mungkin. Sebaliknya solidaritas menegaskan satu sikap yang saling tergantung, saling membutuhkan, dan saling bertanggung jawab terhadap sesama.
Nah, solidaritas menjadi perwujudan kesadaran seseorang bahwa dia tergantung kepada orang lain dan orang lain pun membutuhkan dirinya untuk berkembang bersama. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa solidaritas juga adalah perwujudan daripada kesetiaan seseorang terhadap sesamanya. Bagaimana mereka bersama-sama membangun akan kehidupan itu. Oleh sebab itu kata kuncinya adalah partisipasi. Dan partisipasi ini merupakan wujud dari panggilan kepada kesempurnaan yang ditunjukkan kepada semua orang. Dan kita bisa melihat bahwa partisipasi Allah dalam kasih setianya kiranya juga mendorong saudara dan saya untuk terlibat atau berpartisipasi bagi dunia yang menderita. Partisipasi kesetiakawanan, partisipasi di dalam perhatian dan juga partisipasi di dalam kasih, saudara. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita bisa melihat. Selanjutnya pada saat Yesus menerima baptisan, terdengarlah suara dari sorga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah saudara, pada bagian 2 ini apa yang dituliskan oleh Injil Markus tentang peneguhan atas Yesus yang baru dibaptis, sebetulnya ingin ditunjukkan oleh penulis bahwa Yesus mewakili manusia yang menampilkan satu figur manusia yang taat dan setia menjalani karya Sang Bapa. Oleh sebab itu, saudara, sebagai figur anak yang dikasihi, maka Yesus menjalani akan karya pelayanannya dengan sikap yang taat, dengan dasar dari cinta karena kasih kesetiaan Sang Bapa. Dan melalui kesemuanya itu, ia lakukan dengan satu sukacita. Dia jalani dengan kegembiraan tanpa sebuah paksaan. Nah, saudara bisa melihat ketaatan semuanya itu bermula dari padang gurun sebelum ia memulai seluruh pelayanannya. Bisa dibayangkan suatu kehidupan yang harus dijalani di padang gurun, saudara. Satu kehidupan yang bebas, ya, tidak ada pengawasan dan tidak ada aturan yang berlaku. Semua orang ketika berada di padang gurun ya melakukan apa yang menjadi keinginannya, semau gue lah. Semua bisa dilakukan apa saja. Tetapi justru dalam dunia seperti itu, sebagai sang anak yang dikasihi dan diperkenan oleh Bapaknya, Yesus tetap setia dan taat. Dia tidak memberikan dirinya dan menjalani hidupnya di padang gurun sesuai dengan kondisi dari padang gurun. Tidak. Dia punya satu prinsip-prinsip tersendiri dan dia punya satu ketaatan sendiri. Sehingga kalau kita melihat di dalam kisah di Injil lain ketika di padang gurun, apa yang terjadi? Apakah Yesus mengikuti akan keinginannya, kehendaknya? Tidak. Semuanya dihalau begitu saja dan dia selalu kembali kepada Bapaknya dan taat kepada Sang Bapa. Nah, sang anak yang dikasih inilah yang merupakan figur yang juga diharapkan dari manusia-manusia seperti saudara dan saya. Agar apa? Agar kita bisa menampilkan pribadi yang taat, penuh dengan kasih kesetiaan dalam mengarungi gurun dunia yang penuh dengan kebebasan ini. Satu kehidupan gurun dunia ya, yang dimana semua orang bisa melakukan apa saja. Meskipun banyak kesempatan, meskipun tidak ada pengawasan, namun kita sebagai manusia tetap dapat menampilkan sikap kasih kesetiaan kita kepada Sang Bapa. Karena memang sebagai anak yang dikasihi dan diperkenan, sudah seharusnya kita mencerminkan gambaran perkenaan itu.
Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kasih setia Allah nyata dalam inkarnasi Yesus yang memberi diri dibaptis sebagai tanda solidaritas, kasih dan kesetiaan Allah yang ada bersama-sama manusia, menjadi bagian dari hidup dan penderitaan manusia, serta tidak meninggalkan manusia dalam kesendirian. Dan yang kedua, bahwa dengan kasih dan kesetiaan Allah pula, manusia diharapkan menjadi seperti Yesus yang menampilkan figur manusia yang dikasihi dan diperkenan, sehingga menampilkan sebuah kehidupan yang penuh dengan kasih, kesetiaan, dan ketaatan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, dalam menyambut akan Minggu Prapaskah yang pertama ini, kita semakin diteguhkan untuk benar-benar mewujudkan komitmen dan sikap sebagai anak Tuhan yang dikasihi dan diperkenan. Terlebih dalam ibadah Rabu Abu kemarin yang telah saudara ikuti bersama mungkin. Saudara di sana mungkin mengambil sebuah komitmen untuk berpuasa atau berpantang. Nah, oleh sebab itu, tunjukkanlah kesetiaan saudara dalam berpuasa atau berpantang itu. Tentu ini kita lakukan bukan hanya untuk Tuhan saja yang kita kasihi, tetapi juga bagi orang-orang yang berada di sekitar kita, yang juga bisa merasakan bahwa kita ini adalah anak Allah yang dikasihi dan diperkenan itu. Dan biarlah kasih dan kesetiaan Tuhan bisa dirasakan oleh seluruh ciptaan ini melalui kehidupan saudara dan saya. Kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Dan bagaimana sikap dan perilaku kita ini akan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari saudara, ketika Allah sudah menyatakan kasih kesetiaannya di dalam peristiwa-peristiwa masa lampau, melalui inkarnasinya, melalui solidaritasnya, melalui bagaimana dia taat dan setia, maka tentunya kita juga akan menunjukkan semuanya itu bagi dunia dan bagi sesama. Kesetiaan dan ketaatan dapat kita lakukan dan dimulai dari dalam diri kita. Bagaimana terhadap keluarga, satu lingkaran sosial yang terkecil, kita bisa wujudkan itu sehingga apa? Mereka bisa merasakan damai sejahtera. Mereka bisa merasakan kerajaan sorga yang dikatakan bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Nah, ketika kita bisa mengubah dunia dengan perilaku, sikap dan kesetiaan kita, maka dengan demikian kita akan dapat menghadirkan damai sejahtera, shalom itu dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan satu upaya keselamatan dari Allah dalam kehidupan gurun dunia. Saya yakin dan percaya saudara akan mampu melakukan itu karena ketika saudara menyerahkan semuanya itu di dalam kuat kuasa Tuhan, Tuhan pasti akan menolong saudara. Amin. Tuhan berkati. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku Aku percaya kepada Allah, Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Kami meneduhkan hati kami, agar hati dan juga jiwa kami dapat berdiam, tenang di hadapan Tuhan, dan kami ingin menyerukan kepada Tuhan kerinduan hati kami, pergumulan kami, harapan kami. Dan biarlah melalui doa ini, maka kami pun mengerjakan apa yang menjadi harapan baik yang kami utarakan ke hadirat Tuhan. Kami berdoa bagi kepemimpinan di negeri kami ini. Pemerintah kami biarlah Engkau akan berikan hikmat-Mu, agar mereka mampu mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang bijak dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membangun kehidupan bersama, agar damai sejahtera dan keadilan dapat terwujud. Para pemimpin yang mau melayani semua masyarakat, mau mengutamakan kepentingan masyarakat, yang mau bekerja keras dengan kinerja yang baik demi negeri kami yang kami cintai, Indonesia. Dan biarlah ya Tuhan, ada perlakuan yang adil tanpa diskriminasi untuk setiap orang yang merupakan satu bagian dari negeri kami, Indonesia. Dan biarlah jikalau para pemimpin kami mengupayakan melewat kewenangan dan kebijakan mereka untuk membangun negeri ini, maka biarlah kami sebagai warga negara, kami pun dimampukan bekerja sesuai dengan panggilan kami masing-masing, bekerja dengan sekuat tenaga kami, bekerja dengan gembira, bekerja dengan sebaik-baiknya. Setiap tanggung jawab yang kami miliki, biarlah boleh dikerjakan dengan satu kesadaran itu bagian dari pelayanan kami untuk membangun negeri dan terutama untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mengingat di tengah situasi pandemi ini saudara-saudara kami yang terdampak, yang sampai saat ini mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya pribadi ataupun juga keluarganya. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah melalui pandemi ini kami boleh mengingat mereka yang kekurangan, kami boleh mengingat mereka yang kesulitan, kami boleh mengundang ataupun mau menjadi bagian dari pergumulan mereka, mengulurkan tangan, membantu semampu kami. Dan biarlah di tengah pandemi ini juga tim medis, setiap bagian dari rumah sakit yang terus bekerja untuk mengupayakan kesembuhan bagi pasien-pasien baik dengan penyakit COVID maupun penyakit lainnya. Tuhan berikan keteguhan hati agar mereka bisa terus memaknai hal baik yang sedang mereka kerjakan. Berikan perlindungan, berikan kesehatan. Kami ingat saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang menjalani perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kami mohonkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Kami mohonkan iman yang kuat dan teguh, keberanian ketika harus menjalani perawatan dan pengobatan, mungkin dalam waktu yang tidak sebentar. Tapi kami percaya ketika kami berusaha lewat pengobatan medis, dokter bekerja, Tuhan yang memulihkan.
Kami meyakini bahwa di dalam kasih-Mu, di dalam penyertaan Tuhan, kami boleh mendapatkan penyertaan dan kami aman. Kami saat ini juga ingin berdoa untuk setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga kami, pergumulan dari setiap umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah seru kami, berkatilah kerja kami, berikan kepada kami berkat yang mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita dengan mengingat Mazmur 136 ayat yang ke-26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita puji dari NKB 134 bait 1 dan 4. Terima kasih ya Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih dan puji syukur atas kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu yang semuanya ini diberikan pada kami semua, sehingga pada saat ini kami boleh menerima kesehatan yang baik, berkat yang cukup semuanya Bapa. Itu semua adalah dari-Mu, kepunyaan-Mu. Kami hanya memelihara Tuhan semuanya ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Juga di ibadah hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu. Biarlah ucapan syukur ini melalui kantong kolektor ini Tuhan berikan suatu berkat yang cukup supaya di dalam kami memberikan ini dapat berlimpah ruah semuanya. Dan juga kami serahkan kepada gereja, biarlah gereja mengelola dengan baik. Gereja membutuhkan semuanya ini untuk pembangunan dan juga aksi-aksi sosial. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa menyerahkan semuanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah. Amin.
Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.